Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka Suparti Gusti Rahayu. Saya akan membawakan terjemahan Quran Surah Al-Qadr yang terdiri dari 5 ayat. Al-Qadr sendiri berarti kemuliaan, yang merupakan surah yang ke-97 berdasarkan urutan mushaf Al-Quran. Surah Al-Qadr ini termasuk surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut juga sebagai malam penuh ampunan. Hal ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa siapapun yang melakukan ibadah di malam 1000 bulan ini akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya yang terdahulu. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, iktikaf di masjid. Hal ini sesuai hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, yang artinya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, mendirikan sholat Lailatul Qadar. Hal ini sesuai hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya, siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Yang ketiga, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini sesuai dengan hadis riwayat Muttawafaq alaihi dari Aisyah radhiyallahu an, yang artinya orang yang membaca Al-Quran dan pandai dalam membacanya, ia bersama para malaikat yang mulia. Dan yang membaca Al-Quran dengan mengejanya, ia membacanya dengan sulit, ia mendapatkan 2 pahala. Subhanallah. Yang keempat, berzikir dan berdoa sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mulia. Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah aku. Yang kelima, membaca istighfar. Membaca istighfar pada Lailatul Qadar sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya,
Aku memohon ampunan Allah dan aku bertobat kepadanya. Yang keenam, bersedekah. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan di dalam bulan Ramadan. Yang ketujuh, memberi makan buka puasa kepada orang lain. Hal ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Yang terakhir adalah mempersiapkan diri. Muhammad Quraisy Shihab pernah mengatakan di dalam buku Hidup Bersama Al-Quran bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kita andaikan atau kita ibaratkan bahwa Lailatul Qadar ini adalah tamu agung, bahwa dia akan datang pada siapapun yang siap menerimanya. Jika seseorang tidak siap, ia tidak akan datang karenanya. Maka dengan itu perlu jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri. Semoga senantiasa kita mendapat pahala yang besar dan mendapatkan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci ini. Demikianlah penyampaian terjemahan Quran Surah Al-Qadr dan keutamaan beserta amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini agar mendapat pahala Lailatul Qadar. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian terjemahan ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.